Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, salah satu bahaya lidah yang dapat merusak pergaulan dalam kehidupan sehari-hari adalah namimah. Namimah artinya menyampaikan pembicaraan seseorang kepada orang lain oleh pihak ketiga supaya di antara kedua orang tersebut terjadi percekcokan, pertikaian, dan perkelahian. Jadi, namimah itu sama dengan adu domba, hasutan, provokasi. Begitu besar bahaya yang dapat ditimbulkan oleh namimah atau adu domba, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, jangan cepat percaya. Apa yang harus dilakukan? Yaitu tabayun. Periksa baik-baik, cek and recheck. Jadi kalau ada berita yang beredar, kalau belum jelas ujung pangkalnya, jangan cepat percaya. Kalau ada isu yang beredar, kalau baru merupakan desas-desus, jangan cepat mengambil kesimpulan lalu berburuk sangka kepada orang atau kelompok lain. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi yang cukup menarik. Ini hanya sekedar ilustrasi, tetapi semoga dapat memberikan pelajaran kepada kita perlunya tabayun di dalam menyikapi sesuatu. Ada seorang petani sapi perah di sebuah kampung. Pagi-pagi dia masuk di kandang sapinya, dia perah susu sapinya. Begitu cukup satu ember, ditendang oleh sapinya pakai kaki kanan. Maka dia ikat kaki kanan sapinya di tiang sebelah kanan. Dia perah susu sapinya, begitu cukup satu ember, ditendang lagi oleh sapinya pakai kaki kiri. Maka dia ikat kaki kiri sapinya di tiang sebelah kiri. Dalam hati suami itu berkata, ini sapiku sudah tidak bisa menendang karena kedua kakinya sudah saya ikat. Dia perah susu sapinya, begitu cukup satu ember, ekornya lagi yang dia pakai memukul itu ember. Tumpah lagi susunya satu ember. Karena sang suami sudah tidak punya tali untuk mengikat, terpaksa tali pengikat celananya yang dia lepas. Pada saat tali pengikat celananya dia lepas, celananya langsung molor ke bawah. Pada saat celananya molor ke bawah, tiba-tiba istrinya datang, langsung mengambil kesimpulan, tidak tabayun. Ini mimpi yang kita bikin setiap pagi di kandang sapi. Ceraikan saya, ceraikan saya. Dia tidak tahu kalau sudah 3 ember susu sapi yang tumpah. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari. Kalau ada orang bicara, dengarkan dulu baik-baik pembicaraannya, baru memberikan penilaian. Kalau ada orang menulis sesuatu, baca baik-baik tulisannya dari awal sampai akhir, baru memberikan kesimpulan. Pada peringatan 17 Agustus diadakan panggung gembira. Ada orang naik menyanyikan sebuah lagu. Saya yakin saudara-saudara tahu lagu yang dia nyanyikan. Lagu yang dia nyanyikan ini, 16 Agustus tahun 45. Berteriak semua penonton, salah lagumu, salah lagumu. Yang menyanyi tadi berkata begini, dengarkan dulu laguku kelanjutannya, baru kamu tuduh saya salah. Oh ya, silakan teruskan lagumu. Dia teruskan lagunya, ternyata lanjutannya adalah 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi kalau ada orang pidato, ada orang bicara, dengarkan dulu baik-baik, dengarkan sampai selesai, baru memberikan kesimpulan. Ini perlunya melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bukan hanya sekedar informasi lisan, tetapi juga informasi tulisan. Di saat sekarang di mana kita banyak menggunakan media sosial, kita salah ketik saja, salah satu huruf saja, itu bisa menimbulkan pengertian yang berbeda. Pengertiannya bisa lain. Ada ilustrasi, seorang ibu pengajian
mengirim WhatsApp kepada seorang ustadz. WhatsAppnya begini, "Ustadz, bisakah Ustadz mengisi hati ini?" Ustadznya langsung jawab, "Wah, saya harus tanya istri saya dulu, Bu." "Loh, kenapa harus tanya istri dulu, Pak Ustadz?" "Ya, soalnya ini masalah hati, Bu." Tiba-tiba ibu pengajian itu menjawab begini, "Oh, maaf Pak Ustadz, saya salah ketik tadi. Yang saya maksudkan adalah, bisakah Ustadz mengisi hari ini pengajian di majelis taklim saya?" "Oh, hari ini, saya kira hati ini." Itu beda, satu huruf saja, itu bisa pengertiannya lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam rangka menjaga kebersamaan dan persaudaraan di antara kita, agar kita tidak mudah diadu domba, agar kita tidak mudah dihasut, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua, marilah kita waspada sekarang ini terhadap orang yang sedang menjalankan politik kelelawar. Ini perlu saya ingatkan karena saat ini hampir setiap hari kita tonton di layar televisi, kita baca di koran, kita baca di media sosial, banyak sekali orang yang sedang menjalankan politik kelelawar. Bagaimana politik kelelawar itu? Ceritanya begini. Dahulu kala diadakan perlombaan antar binatang, antara binatang darat dengan binatang udara. Sebelum lomba dimulai, panitia perlombaan mengumumkan supaya seluruh binatang yang turut serta dalam perlombaan berkumpul sesuai dengan habitatnya masing-masing. Binatang darat berkumpul sesamanya binatang darat, binatang udara berkumpul sesamanya binatang udara. Setelah mereka berkumpul jadi dua kelompok, tinggal hanya ada seekor binatang saja yang tidak ke darat, yang tidak ke udara, yaitu kelelawar. Sudah, perlombaan etape pertama dimulai. Ternyata etape pertama itu dimenangkan oleh kelompok binatang udara. Melihat kemenangan itu, maka kelelawar yang tadinya diam saja terbang bergabung dengan binatang udara. Ditanya, kelelawar, tadi diam saja tidak kemana-mana, sekarang setelah kami menang mau bergabung dengan kelompok udara. Kelelawar menjawab begini, "Apakah saudara-saudara tidak melihat sayap saya? Tidak melihat sayap saya yang mirip seperti burung? Mirip seperti burung. Burung kan binatang udara. Itu artinya saya termasuk kelompok binatang udara, sama juga dengan saudara-saudara." Perlombaan etape kedua diteruskan. Ternyata etape kedua itu sebaliknya dimenangkan oleh kelompok binatang darat. Melihat kemenangan itu, maka kelelawar yang tadinya di udara kembali mendarat bergabung dengan binatang darat. Ditanya, kelelawar, tadi di udara, sekarang mau bergabung dengan kelompok darat. Kelelawar menjawab begini, saudara-saudara, apakah saudara tidak melihat kepala saya? Tidak melihat kepala saya yang mirip seperti tikus? Mirip seperti tikus. Tikus kan binatang darat. Itu artinya saya termasuk kelompok binatang darat, sama juga dengan saudara-saudara. Nah, di Indonesia sekarang ini banyak orang sedang menjalankan politik kelelawar. Loncat sini, loncat sana. Semuanya mengatasnamakan rakyat. Semuanya mengatasnamakan umat. Semuanya mengatasnamakan supremasi hukum. Kadang-kadang banyak orang teriak berantas korupsi, cuma karena dia belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, justru korupsinya jauh lebih dahsyat daripada yang mereka dia teriaki dulunya. Mari kita waspada sekarang ini terhadap orang yang sedang menjalankan politik kelelawar. Saudara-saudara yang berbahagia, semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.